Mantap. Traksi ini guys. Jangan meniru adegan berbahaya ini tanpa didampingi ahlinya. Berdoa dulu Mas Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhlaskan. Bismillah, ayo. Sing neruske channelku sapa? Aku mau mencium bokong dulu pertama. Ya. Gitu. Hai. Ya. Besar sekali guys. Mas Amin dulu coba. Contoh nih. Mantap. Aku ada yang kena gak Mas? Enggak. Serius? Enggak apa-apa. Hampir disangkrin Mas kamu. Aduh, sorry, aku mengundurkan diri gak berani. Sorry. Aku bisa mani lagi. Serius? Iya. Tak kasih. Jangan Mas, udah Mas. Menakutkan. Saya terus kayak kapit apa? Aduh, ngeri. Waris. Ayo Mas Aldi lagi. Saya takut itu udah sumpit kok. Waduh, Ngeri ya. Aduh. Ini guys. Ini namanya waris ini. Tingginya nih saya 160 nih. Saya kelepi. Waduh. Tinggi banget loh guys. Nih guys. Saya bisa kalau gini ya. Tingginya berapa ini Mas Jati Mas? 100 berapa? 160 lebih ya. Walah. Ini gak si Berantas. Tadi si Waris dah. Si Waris. Ini mau ngapain lagi? Aduh. Naik. Tuh. Merembet. Titip pesan dulu mungkin. Titip pesan ada yang mau disampaikan. Kalau Berantas kayaknya nggak berani Mas. Tadi lagi nyangkrek dia. Kalau Berantas nggak berani. Sama Berantas sih. Soalnya lebih tinggi banget ya sama Waris ya. Kita coba berdiri di depannya Berantas. Bismillah. Aduh. Tinggi sekali. Oke. Kita akan coba foto. Di foto ya guys ya. Jangan lupa ya. Oke. Tinggi sekali guys. Oke guys. Oke. Aku lupa. Aduh. Sorry. Dipotong Dis. Dipotong. Gak mau. Oke, ini kali ini kita akan membahas tentang perawatan sapi. Dan kebetulan ini lagi ada musim PMK ya teman-teman. Di KP kita lihat sapi-sapinya sehat-sehat. Dan alhamdulillah makannya juga lahap ya. Berantas, Joker, Waris, dan DKK. Ini Mas Amin juga lagi mantau ya. Selamat sore bos. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pertahanannya ini? Formasinya Masih tetap di kandang perlawanan, tapi kali ini kita melawan virus PMK dan SE. Gimana perlawanannya Mas? Ya tetap kita waspada Mas. Waspada, tidak boleh ceroboh, tetapi ya jangan takut. Jangan takut. Waspada, tidak boleh ceroboh, dan jangan takut. Oke, jangan takut. Ngapain takut ya Mas ya? Betul virus sekali. itu ada yang buat. Semua kembalikan kepada yang buat virus. Itu kunci pertamanya. Yang lain sekedar usaha atau antisipasi saja. Ini untuk menangkal PMK gimana dari kandang pedalaman?
Kalau evaluasi saya Mas dan prediksi saya dari pengalaman dan pengamatan, saya yakin hampir semua kandang ada virusnya. Hampir semua kandang ada virusnya. Jadi apa namanya? Kita tinggal antisipasi. Jadi gimana caranya virus itu tidak berdampak ke sapi-sapi atau ternak yang ada di kandang. Salah satu caranya yaitu memperkuat imun tubuh ternak. Memperkuat imun tubuh ternak. Kalau belum terjadi, misalkan pemberian vaksinasi atau pola perawatan yang maksimal, menjaga kebersihan, pola makan yang cukup nutrisinya, di situ ya sangat menentukan Mas, sangat menentukan untuk penanggulangan virus yang lagi merebak sekarang ini Mas. Kalau di kami sendiri sapi-sapi jumbo ini sempat kena PMK? Ini bahkan ada 2 sapi yang dari PMK tahap pertama masih bertahan di kandang pedalaman. Berantas ini, joker berantas ini dari 2000 berapa itu? 2022 ya Mas ya? PMK pertama itu sudah ada di kandang pedalaman. Bahkan berantas ini sempat roboh dulu kena PMK. Tapi alhamdulillah kita tangani, bisa sembuh, masih bisa berkembang dengan maksimal. Kalau untuk penanganan sendiri gimana? Penanganan saya untuk antisipasi vaksin. Semua sapi kita vaksin. Yang kedua pemberian multivitamin Mas. Multivitamin itu untuk menambah daya tahan tubuh. Itu yang lain ya biasa sih, kita semprotkan disinfektan kalau dibutuhkan. Terus apa namanya, kebersihan kandang selalu dijaga. Ini sehari 2 kali untuk membersihkan kandang. Dan alhamdulillah sampai saat ini semoga kedepannya jangan sampai ada yang kena Mas. Amin. Jikalaupun kena, kemarin ada 1 sapi yang cukup jumbo sempat teridentifikasi hidungnya mulai lecet, tapi alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Nah itu kasih apa Mas? Setelah teridentifikasi, multivitamin tetap kita kasihkan, mulai melalui injek, sama saya obati pakai antibiotik Mas. Terserah antibiotiknya mau pakai merek apa, tetapi perlu diketahui teman-teman, beberapa antibiotik itu ada macam-macamnya. Kalau saya pakai yang long acting itu kita suntik 2 hari sekali selama 3 kali berturut-turut, diimbangi dengan suntikan multivitamin. Itu selama 6 hari. Alhamdulillah sekarang sudah makan bagus. Di-spillkan untuk obatnya ini. Obatnya kebetulan saya pakai multivitaminnya, saya pakai Modivitasan. Kalau untuk antibiotiknya saya pakai Enrofloc LA Mas. Itu obat yang dari PMK tahap pertama dulu selalu saya redikan di rumah. Jadi termasuk obat yang ini ya mahal ya Om ya. Kalau dibandingkan yang lain. Untuk saya harga di bawah 300.000 dengan itu bisa untuk beberapa kali penyuntikan atau beberapa sapi, tidak mahal lah Mas. Dengan harga-harga sapi yang seperti ini, paling murah saya belanja sapi itu sekitaran 20 juta, berkurang angka segitu ya masih murah sekali. Saya obat tadi, vaksinnya apa Mas yang digunakan sama? Saya vaksinnya dari tahap awal apa yang ada, mungkin ada program pemerintah, tetapi kebetulan saya beberapa kali vaksin itu kita order mandiri, ya apa yang beredar aja itu saya pakai Mas. Tapi wajib vaksin ya Pak? Bagi saya wajib. Wajib ya? Bagi saya wajib karena saya tidak mau menyepelekan. Betul. Yang belum vaksin, kalau yang belum vaksin gimana? Vaksin ya Mas. Vaksin. Diusahakan vaksin ya Mas. Vaksin, bahkan tidak cuma sekali Mas. Saya dulu tak vaksin, ini mungkin sekitar 1 minggu yang lalu baru tak vaksin lagi. Biasanya pengulangan berapa bulan sekali? Pengulangan 4 sampai 6 bulan Mas, kalau tidak salah seperti itu. Tapi saya enggak sih, karena saya sekali vaksin itu di PMK periode kedua ini, kan saya bilang PMK periode ketiga ya. Periode kedua saya vaksin, masuk lagi periode ketiga ini baru saya vaksin ya sekitar 1 tahunan loh Mas. Ini PMK ketiga? Ketiga Mas. Pertama itu yang serempak menjelang setelah Idul Fitri menjelang Idul Adha 2022. Setelah Idul Adha 2022 4-5 bulan kemudian itu juga marak lagi.
ini lagi. Jadi Muncul lagi. saya mengamati kita tidak boleh menyalahkan pihak manapun, tetapi kita sendiri yang harus lebih hati-hati karena yang namanya virus itu tidak bisa dimatikan, tetapi virus itu Bisa dicegah. bisa dicegah. Atau di saat musim panas, info yang saya terima, vaksin itu tertidur, virus itu tertidur, Mas. Dia tidak begitu iya, aktif. Kenapa? Orang berpikir kenapa sih menjelang Idul Adha, menjelang Idul Fitri virusnya lagi menyebar gitu. Sebenarnya bukan menjelang itu, tapi kebetulan Aduh. sekarang kan lagi musim hujan. Yang perlu teman-teman ketahui, di saat musim hujan kelembapan lingkungan sangat tinggi, disitulah memicu vaksin itu berkembang atau bangun lagi. Virusnya bangkit. Virus itu berkembang atau bangun lagi. Virus apalagi virus PMK, SE itu setelah saya cari informasi ternyata sebelum musim PMK itu SE itu sudah ada, Mas. Cuman karena belum kolaborasi, belum komplikasi dengan PMK tidak begitu ganas. Tetapi sekarang karena ada beberapa virus, ada lato-lato atau LSD, ada PMK, ada SE, begitu 3 virus itu menjangkit di satu ekor, ya sudah. Jalani. Itu Saya itu demam tinggi ya Mas ya. demam tinggi dan yang diserang paru-paru, Mas. Wah, Jadi pernafasannya yang ini. infonya kalau Iya. SE udah kena itu susah ditolong ya? Ya semua susah, Mas, semua susah. Tidak ada virus yang mudah untuk ditanggulangi. Kembali lagi ya tingkat kita menanganinya harus benar-benar inten, Mas. Harus benar-benar inten. Apalagi kalau sapi sampai sudah roboh, jangan sampai terlena. Baru penanganan. Jangan sampai telat, jangan sampai, lebih baik mencegah lah. Lebih baik mencegah. Dan ini kan banyak teman-teman yang juga kenal PMK. Menurut jenengan prospek nggak atau kalau pelihara sapi untuk sekarang? Saya tidak bisa komentar. Kalau prospek saya yakin apapun usahanya tetap kita dijanjikan keberhasilannya. Bahkan saya bismillah, saya spekulasi belanja, Mas. Mulai belanja lagi. Saya belanja ini, saya per hari ini belanja di Jatim sudah dapat 7 ekor, tinggal menuin 1 truk untuk pengiriman ke sini dan saya sudah siapkan untuk belanja berikutnya. Kalau tidak spekulasi dengan kondisi yang seperti ini, tujuan saya bukan sekedar keuntungan, Mas, tetapi saya pengen menyelamatkan sapi-sapi yang peternaknya bingung, Jualnya. panik, semua pengennya dijual, diselamatkan dengan dipotong. Idul Adha tidak lama lagi. Kalau kita tidak nampung, tidak nyetok, nanti kita akan kerepotan sendiri. Jadi buat teman-teman yang lain tetap semangat, Semangat ya. yakin saja. Kita lihat sebagian besar sapi-sapi yang kena itu yang di kandangnya kotor, rawatannya kurang maksimal, itu yang sering kena. Tapi kalau sapi-sapi yang rawatannya bagus, insya Allah aman-aman saja. Oke, siap ya. Mantap Tapi sekali. tetap gaspol ya ini Om ya. Bismillah. Pelihara sapi. Bismillah. Cuma kalau yang mau memasukkan sapi, saya menyarankan diadakan kandang karantina dulu. Jangan masuk ke kandang lama yang sudah ada sapi-sapi rawatan lama. Itu sangat berpotensi untuk menularkan atau menyebarkan. Bahkan kalau sapi baru datang kondisinya capek, kondisinya sapi-sapi dari perjalanan jauh itu imunnya sangat rendah, sangat berkurang. Sapi-sapi itulah yang berpotensi untuk tidak kuat melawan virus. Nah, begitu sapi satu kena, di situ sapi itu akan menjadi media berkembangnya virus. Jadi kita itu sama seperti dengan perang, lebih banyak virusnya apa lebih kuat imunnya, gitu aja, Mas. Betul. Nah, ini sampean ketika belanja vaksin enggak Mas sapinya yang wajib? Jadi ada yang sudah divaksin, ada yang belum. Saya masukkan ke kandang transit dulu, kita bersihkan sapinya, kita kasih multivitamin. Kalau memang staminanya sudah kuat, itu baru kita vaksin, Mas. Jangan melakukan vaksinasi di saat kondisi sapinya melemah, jangan. Di situ nanti yang namanya vaksin itu kita memasukkan virus yang sudah dilumpuhkan, tetapi tetap ada efek sampingnya. Kadang sapi, kemarin 1 ekor sapi saya yang rawatan lama sempat 1 hari setelah vaksin agak ngedrop, Mas.
agak ngedrop, tetapi segera kita tanganin, kita masukkan lagi multivitamin, sekarang sudah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sapi yang akan datang itu penanganannya pertama gimana? Ya Karantina. datang, kita bersihkan sapi, kita mandikan. Kalau memang tidak dari perjalanan jauh atau tidak kena panas, saya mandikan dulu baru masuk ke kandang transit. Habis itu pemberian multivitamin. Habis itu kita picu biar sapi itu mau makan. Setelah makan, lahap, stabil, baru kita vaksin. Oke, mantap ya. Langsung divaksin ya? Jangan, kondisi sapi capek atau kurang stamina kurang siap, jangan divaksin. Oke Mas, ini memberi semangat untuk peternak biar tidak takut. Tetap semangat, jangan takut PMK, tetapi takut lapar. Takutlah lapar. Oke. Terima kasih Om Amin.